Demokrasi Indonesia periode Orde Baru 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Kebijakan politik. Dalam perjalanan politik, pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga negara lain yang bersifat suprastruktur, seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban super semar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Kebijakan bidang ekonomi pada masa Orde Baru dibagi menjadi beberapa bagian. Kebijakan pertama adalah Repelita. Repelita adalah singkatan dari Rencana Pembangunan 5 tahun, yang merupakan kebijakan pada masa Orde Baru yang dimulai pada tahun 1969 sampai tahun 1994. Kebijakan ini berhasil meningkatkan ekonomi secara nasional, diantaranya terwujudnya swasembada pangan nasional pada tahun 1984. Repelita dibagi menjadi beberapa tahap pelita seperti berikut. Repelita pertama dimulai pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974 untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan menekankan pembangunan pada bidang pertanian. Repelita kedua dimulai pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak rata-rata 7% setahun. Pelita ketiga sejak 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984 yang menekankan tujuan trilogi pembangunan. Pelita keempat sejak 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 berhasil melaksanakan keluarga berencana dan swasembada pangan serta perumahan. Pelita kelima dimulai pada 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 menyasar sektor pertanian dan industri untuk ekspor. Pelita keempat bertujuan untuk membangun sektor pertanian dan industri ekspor. Kebijakan kedua ada trilogi pembangunan, yang dijadikan landasan penentu kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam pelaksanaan pembangunan negara. Ada 3 aspek trilogi pembangunan, yaitu yang pertama, stabilitas ekonomi nasional yang sehat dan dinamis. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan yang ketiga adalah pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan yang ketiga adalah pemulihan di bidang ekonomi mulai dari tahun 1966 sampai 1973. Tujuan dari kebijakan Orde Baru adalah pembangunan ekonomi negara yang bergabung kembali ke dalam jajaran ekonomi dunia, yaitu menjadi anggota International Monetary Fund. Menjadi anggota PBB kembali dalam anggota Bank Dunia pada kurun waktu akhir 1960. Kebijakan yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi pada tahun 1974 sampai 1982. Kebijakan Orde Baru tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat di atas angka 5%. Indonesia saat itu juga mendapatkan keuntungan secara signifikan dari perdagangan minyak di tahun 1970, sehingga sektor publik mampu berperan besar dalam perekonomian dengan berinvestasi dalam pembangunan daerah, sosial, infrastruktur, dan mendirikan industri dalam skala yang besar. Namun, sebagai akibat dari rakyat yang merasa diabaikan dari keuntungan ini, terjadilah sejarah peristiwa Malari pada tahun 1974, yang berawal dari protes terhadap banyaknya pemodal asing di Indonesia. Sejak itu, aturan mengenai investasi asing diperketat dan diganti dengan kebijakan memberi perlakuan khusus terhadap pribumi. Kebijakan yang terakhir adalah
ekspor dan deregulasi sejak tahun 1983 sampai 1996. Hutang luar negeri bertambah dengan jatuhnya harga minyak sejak awal 1980 dan reposisi mata uang pada tahun 1985. Sehingga pemerintah harus melakukan berbagai kebijakan Orde Baru untuk memulihkan kondisi makroekonomi. Nama saya Imade Pawitra dan saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan penyimpangan Pancasila pada era Orde Baru. 1. Kurangnya pengetahuan antara orang-orang. Karena ada orang-orang yang memiliki kekuatan untuk memilih pejabat kantor, mereka akan sering tidak diberitahu tentang isu-isu politik dengan cara yang seharusnya, sehingga isu itu menjadi tidak relevan. 2. Sulit menghindari kekurangan. Memang bukanlah sistem yang sempurna, karena posisi pemerintahan yang didasarkan pada jangka pendek juga terfokus tidak akan bekerja untuk ribuan warga Indonesia. 3. Eksploitasi minoritas. Untuk alasan ini, kekurangan Pancasila pada masa Orde Baru perlu diperhatikan keseimbangan pemerintah dengan struktur yang demokratis yang dapat mencegah eksploitasi minoritas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penyimpangan Pancasila pada era Orde Baru. 1. Pancasila sebagai dasar negara malah diredusir, disalahartikan, dan disalahgunakan oleh Soeharto sebagai simbol kekuasaan. 2. Pancasila dijadikan alat untuk menguasai rakyat, sehingga pemerintah Orde Baru dapat melegitimasi kelanggengan masa jabatannya. 3. Pancasila sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur oleh banyaknya praktik penyimpangan dan segala bentuk kebijakan yang berlindung di balik pokok fungsi Pancasila, sehingga siapapun yang menentang kebijakan tersebut dianggap telah menentang Pancasila. 4. Penyimpangan terhadap asas kekeluargaan yang terkandung di dalam kelima Pancasila, di mana Soeharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia hingga menjadi ajang praktik-praktik korupsi. 5. Soeharto memimpin negara dalam bentuk keotoritarian, padahal Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan rakyat dari, untuk, dan oleh rakyat. 6. Fungsi Pancasila digunakan sebagai alat meleburnya heterogenitas sehingga membuat kelompok-kelompok minoritas tersingkir dan timbullah masalah SARA. 7. Seluruh organisasi harus menerapkan Pancasila sebagai asasnya. 8. Soeharto melarang adanya kritikan untuk pemerintah karena kritikan mengganggu ketidakstabilan negara. 9. Terapkannya demokrasi sentralistik, yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipegang oleh presiden. Selama Orba dalam kenyataannya, Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik sehingga melahirkan gelombang perlawanan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Tahun 1965 sampai 1968, demokrasi Pancasila berciri-ciri sebagai berikut. Demokrasi berketuhanan, demokrasi yang berkemanusiaan, beradil dan beradab. 5. Soeharto memimpin negara dalam bentuk keotoriteran, padahal Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan rakyat dari, untuk, dan oleh rakyat. Fungsi Pancasila digunakan sebagai alat meleburnya heterogenititas, sehingga membuat kelompok-kelompok minoritas tersingkir dan muncullah masalah SARA. 7. Seluruh organisasi harus menerapkan Pancasila sebagai asasnya. 8. Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan untuk pemerintah karena kritikan mengganggu ketidakstabilan negara, sehingga sering dilakukan kekuatan militer bagi siapapun yang mengkritik pemerintah. 8. Diterapkan demokrasi sentralistik, yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah, lembaga eksekutif, dan yudikatif dipegang oleh presiden.